Puji Bapak Yahweh, kita akan terus ya di dalam kitab Samuel pasal ke 28 kita sudah lewat ya. Kita akan lanjutkan sampai Samuel pasal 29. Di sini secara sepintas kita sudah lihat di mana siapa Daud ya. Di dalam Samuel pasal 27 dia karena dikejar-kejar terus sama si Saul ya, akhirnya dia lari ke Filistin. Satu hal yang harus senantiasa saya ingatkan ya, walaupun Daud adalah orang yang diurapi, orang yang dikasihi Tuhan, tetapi segala sesuatu itu tidak ada yang ditutupi oleh Tuhan ya. Jadi walaupun dia orang yang diurapi, orang yang dikasihi, kelemahan-kelemahannya tidak ditutupi. Supaya kita pun belajar sebagai manusia. Saudara dan saya pun adalah orang yang diurapi Tuhan. Kita mengamini kita sudah diurapi dengan Roh Kudus. Tetapi kita sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan kelemahan ya. Tetapi jangan sampai kekurangan dan kelemahan itu menjadi alat kita untuk menutupi kelemahan kita ya. Bisa tahu maksudnya ya? Karena kan orang kan ada yang berbicara, kita kan masih manusia ya, memang masih manusia kok ya. Tetapi jangan itu menjadi alasan seolah-olah memberikan jalan kalau kita bikin dosa itu kan lumrah. Nah jangan seperti itu ya. Kalau kita sengaja ataupun tidak sengaja berbuat dosa, pasti Roh Kudus yang pertama-tama mengingatkan. Nah, cepat kita minta ampun ya. Ya bukan nantilah saya di rumah saya berdoa dulu ya, kalau diingatkan di jalan minta ampun aja ya. Karena kadang-kadang begitu ya, nanti saya berdoa di rumah nanti saya minta ampun, jangan. Kalau sempat sampai rumah, kalau nggak sempat sampai rumah betul nggak? Kita kan nggak tahu kan. Jadi kalau kita diingatkan Tuhan, ya berdoa dalam hati aja, kan nggak ada yang tahu. Tuhan ampuni saya berdosa. Nah itulah yang saya bilang, kebanyakan orang cari pembenaran dengan menyelubungi diri dengan firman ya. Akhirnya seperti yang saya katakan tadi, kita kan masih manusia, jadi masih wajar lah berdoa. Jangan begitu. Memang kita masih manusia. Kalau udah ingat ya, manusia yang sempurna kayak Adam dan Hawa aja bisa berdosa. Artinya bisa ketipu sama setan. Iya ya. Ya Tuhan kita memang Tuhan yang Maha Tahu. Tapi itulah bentuk kasih Tuhan. Ya masing-masing diberikan kebebasan, punya pendapat gini, punya begini, ya terserah. Tapi nanti kan yang akhirnya yang menentukan kan Tuhan. Si A, si B sampai si Z boleh mempunyai pendapat-pendapat. Tapi keputusan akhir kan dari Tuhan. Oh ini yang benar, ini yang salah. Ya. Jadi ya jangan sampai kita, ya di sinilah kita juga belajar merendahkan diri, merendahkan hati. Karena itu seringkali saya katakan ya. Seringkali kan saya katakan kalau Tuhan buka bagi saya, kita menafsirkan kan. Penafsiran itu belum tentu 100% benar ya. Bisa ditangkap maksudnya. Penafsiran itu bisa mungkin 10% benar, bisa 50% benar, bisa 90%, bahkan bisa salah sama sekali. Karena dalam penafsiran itu pikiran kita juga masuk. Ya. Tapi saya percaya, karena itu saya katakan berkali-kali, kalau menafsirkan sesuatu harus ada dasar firmannya. Sehingga kalau ada dasar firmannya, ya artinya nggak total salah lah, nggak 100% salah, paling sedikit 10% benar. Ya, seperti umpama yang tadi juga dikatakan, yang sudah diingatkan, yaitu Tuhan bukakan baru aja, baru minggu-minggu ini aja. Saya percaya, saudara, saya tanya jujur nih, pernah nggak berpikir bahwa Adam dan Hawa itu sebenarnya melawan perintah Tuhan atau menunda perintah Tuhan? Betul nggak itu?
Kan Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa waktu diciptakan kan, baru diciptakan kan hari ke-6. Kan perintah pertama sebelum jatuh dalam dosa kan, beranak cucu. Itu kan perintah. Berdasarkan orang Yahudi, berdasarkan 613 itu perintah yang pertama ya. Perintah yang pertama beranak cucu. Tapi bayangkan sekian ribu tahun gak punya anak, gak punya cucu. Jangankan punya cucu, punya anak yang enggak. Akan banyak orang, saya belum pernah dengar orang buka itu ya. Karena memang gak pernah terpikir. Tetapi ya Tuhan buka itu ya bukan berarti saya udah, bukan. Tuhan buka supaya kita, oh ya begini. Tapi kan kita melihat di sini, di situ kita juga bisa menafsir-nafsir ya. Ternyata kesabaran Tuhan tuh 5.000 tahun. 5.000 tahun ya seperti yang saya katakan kan 5 kan. 5 hari 5.000 tahun. 5 kalau dalam gematrianya Ibrani kan Alef, Bet, Gimel, He, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He. He itu kan yang kelima. 5 itu dalam salah satu artinya ya melihat. Jadi Tuhan melihat setelah 5.000 tahun kok nggak melakukan. Bisa ditangkap nggak maksud saya itu? Ya. Jadi saudara bisa bayangkan, ya saya tidak berani mengatakan itu dosa ya. Kenapa saya tidak berani mengatakan dosa? Karena definisi dosa melanggar perintah Tuhan. Mereka sih nggak bisa dibilang melanggar, cuma menunda-nunda. Kalau bukan itu kan mereka masih kudus ya. Mereka masih kudus ya mungkin nggak kepengen kali. Kalau dibilang nggak bisa, nggak ada gairah itu nggak mungkin. Kenapa saya bilang nggak mungkin nggak ada gairah? Itu kan perintah Tuhan. Beranak cucu, berarti kan pasti ada gairah kan. Tetapi mereka tidak melakukan itu ya saya nggak tahu kenapa. Nah, itu kan di luar nalar kita sebagai manusia. Hanya yang Tuhan bukakan bagi saya itu boleh dikatakan dalam tanda kutip, boleh dikatakan melanggar atau menunda perintah Tuhan. Sedangkan rencana Tuhan kata kitab Ayub jelas kata rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Tuhan kan menciptakan dunia yang begini besar, itu kan untuk dipenuhi dengan manusia. Ya. Tapi memang Tuhan bagi saya Tuhan buka ya. Kan Tuhan tuh tidak taruh manusia di dunia gitu aja kan. Dia taruh di Taman Eden. Kenapa? Itu kan harus jadi pertanyaan. Kenapa dia ditaruh Taman Eden? Berarti kan itu ada suatu proteksi khusus. Bisa ditangkap maksudnya? Kan jelas ditaruh di Taman Eden kata firman Tuhan. Dalam penafsiran saya, kalau kita itu 5.000 tahun, 5 hari ini, loh kok selama 4 hari ini kok setan gak ganggu? Setan kan gak bisa masuk berarti ke Taman Eden kan. Tapi setelah hari kelima ini Tuhan melihat ya mungkin kesabaran Tuhan sudah mulai sudah ada batasnya kan. Ya Tuhan izinkan setan masuk ke Taman Eden. Begitu dicobai ya ternyata jatuh. Nah di sini kita melihat kalau dibilang gak bisa punya anak, nyatanya setelah jatuh dalam dosa punya anak kok. Nah cuman kenapa selama sekian ribu tahun, ribu ya bukan 5 tahun, ribuan tahun kau gak punya anak. Nah di situ kita atau saya lah yang menafsirkan, jangan kita. Kalau kita kan belum tentu semua orang setuju. Ya, saya bilang saya menafsirkan di situ ada batasan Tuhan, batas kesabaran Tuhan. Nah di sini kita juga melihat kalau Tuhan punya batas kesabaran untuk orang yang kudus, apalagi kita. Dalam Kejadian 1 dan 2 tertulis, ada manusia yang diciptakan dan ada manusia yang dibentuk oleh Bapa Yahweh. Apakah arti dari ayat-ayat tersebut? Ayat-ayat itu ada banyak penafsiran ya.
ada banyak penafsiran. Eh, dan banyak pertentangan, ya. Jadi ya untuk sebagai pengetahuan aja, kalau saya salah satu pendapatnya, sebagai untuk kita mengerti aja. Tapi yang saya katakan tadi, penafsiran itu belum tentu benar, ya. Kalau seandainya satu diciptakan, satu dibentuk atau dijadikan, ya memang itu ada perbedaan, ya. Karena itu pernah saya jelaskan kepada saudara, ya. Manusia sekarang dibandingkan dengan binatang yang paling tinggi yang ada sekarang, itu kan jerapah kan. Berdasarkan catatan atau rata-rata, jerapah yang paling tinggi itu 5 meter. Rata-rata. Manusia yang paling tinggi rata-rata 2,5. 2,5 meter. Ini penafsiran ya, ini penafsiran. Jadi perbandingannya antara manusia dan binatang sekarang tingginya ya, itu 1:2. Manusia 2,5, binatang atau jerapah 5 meter. Bisa ditangkap maksud saya. Ya, ini penafsiran ya. Saudara, saya percaya seringkali ke museum-museum atau paling sedikit lihat di buku-buku lah. Berdasarkan apa yang ada di museum atau di buku-buku itu, seperti contohnya dinosaurs. Dinosaurs itu tingginya berapa? Bisa 30-40 meter kan? Betul nggak? Dinosaurs itu dipercaya binatang yang ada, yang pernah ada. Kemudian juga mamut itu gajah yang besar, di mana gadingnya beberapa tahun yang lalu pernah ditemui di Jawa Tengah. Itu panjangnya kayak pohon kelapa, gadingnya ya. Saudara bisa bayangkan kalau gadingnya sepanjang itu, berapa besar binatangnya? Bisa ditangkap? Nah, penafsiran ya, kita kan bisa menafsirkan. Kalau perbandingan manusia dengan binatang sekarang itu 1:2. Nah, kalau binatang yang ada di museum itu 30-40 meter, kira-kira kalau berdasarkan bandingan tadi, berapa kira-kira ukuran manusianya? Sekitar 20 meter kan, 15-20. Nah, kita kan boleh nafsir-nafsir. Ya bisa aja kita tafsirkan bahwa apa yang dikatakan tadi dalam Kejadian pasal 1 itu adalah raksasa. Terus orang bilang, enak aja. Lo enggak, bukan enak aja. Kita kan menafsirkan berdasarkan perbandingan tadi. Dan kita lihat ayatnya. Harus ada ayat kan? Kita lihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat keempat. Pada hari-hari itu para raksasa udah ada kan? Dari mana? Para raksasa telah ada di bumi, bahkan juga sesudahnya ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan. Bisa ditangkap nggak kalimat ini? Bacanya pelan-pelan ya. Jadi sebelum, kalau saya menafsirkannya, anak-anak Elohim ini malaikat, ya, dia menghampiri, timbullah raksasa. Tapi sebelumnya ada, dari mana? Nah, kita bisa aja menafsirkan berdasarkan perbandingan tadi, bahwa yang dibilang kejadian tadi itu, Kejadian 1 itu, bisa aja raksasa kan? Karena ini sudah ada. Istri Kain, saya menafsirkannya itu juga raksasa. Loh kenapa? Saya kan harus ada
harus ada ayat yang mendukung. Saya menafsirkan istrinya Kain itu bukan istrinya Kain, Kain itu pun raksasa. Kenapa raksasa? Karena saya menafsirkannya anak-anak Elohim ini itu malaikat. Bisa ditangkap? Kenapa ini dasarnya apa anak-anak Elohim malaikat? Dasarnya dari kitab Ayub. Kan dalam kitab Ayub jelas. Ya ini penafsiran ya. Penafsiran itu belum tentu benar, tapi ya buat kita juga belajar ya kira-kira ya inilah. Ya kita hanya bisa kira-kira nanti kalau saudara kita sudah diangkat Tuhan, oh ya ternyata benar. Ya. Pasal kedua ayat 1 kita baca. Suatu hari ketika anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh, setan pun datang di antara mereka. Ini saya menafsirkan anak-anak Elohim ini ngumpulnya di mana coba kira-kira? Menurut saudara dia ngumpulnya di mana? Saya menafsirkannya dia ngumpulnya di sorga. Kalau dia ngumpul di sorga, ini kan nggak mungkin dia ngumpul di bumi. Ini anak-anak Elohim di sini saya tafsirkan itu malaikat. Dan anak-anak Elohim di sini sama dengan anak-anak Elohim dalam kitab Kejadian. Artinya itu malaikat yang kalau dalam kitab Kejadian itu malaikat yang jatuh. Malaikat yang jatuh. Bisa ditangkap? Ya. Malaikat-malaikat yang jatuh seperti kitab Yudas, malaikat-malaikat yang keluar dari batasan yang sudah Tuhan tetapkan. Mereka keluar. Ya karena mereka berkeinginan, kan melihat perempuan cantik-cantik timbul hasrat, pengen mengawini. Ya, bisa ditangkap Pak Simon ya. Karena begini, orang seringkali ada orang yang menafsirkan malaikat itu tidak berjenis kelamin. Oh saya nggak setuju ya. Kadang-kadang kita contoh ya, Tuhan itu senantiasa menganggap atau berdasarkan lagu-lagu yang kita nyanyikan gitu kan. Itu jenis kelaminnya adalah laki-laki. Makanya ada tertulis jadilah seperti laki-laki. Saya tanggap. Kenapa saya bilang jenisnya laki-laki? Kalau lagu Ibrani, ya, Ata Gadol, Ata itu engkau laki-laki, bisa ditangkap maksudnya. Kalau At baru perempuan, tapi kalau Ata engkaunya laki-laki, bukan engkaunya perempuan. Nah, kita juga sudah belajar dari dalam firman Tuhan. Ya kita lihat aja lah. Ya. Di dalam kitab Kejadian pasal 19 ya, Kejadian pasal 19. Kita lihat ayat 1 aja dulu. Kedua malaikat itu datang ke Sodom pada waktu petang dan Lot sedang duduk di pintu sedang. Lalu melihat dan bangunlah dia untuk menyongsong mereka dan dia bersujud dengan mereka ke tanah. Where are the men which came into thee this night? Bisa ditangkap ya. Ini saya hanya mau menunjukkan bahwa pendapat orang, kan ada pendapat orang kan, bahwa malaikat itu enggak berjenis kelamin, enggak bisa, ada jenis kelaminnya. Kalau di dalam bahasa Indonesia enggak kelihatan. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani ataupun dalam bahasa kita kelihatan. Kalau dalam bahasa Ibrani kan perempuan dengan laki itu beda. Cara manggilnya juga beda. Umpamanya seperti yang saya katakan tadi. Kalau Ata itu kan engkau. Ata itu engkaunya laki-laki. Tapi kalau perempuan ate aja. Jadi beda. Artinya di situ kita lihat bahwa gendernya itu laki-laki. Ya. Jangan heran apabila di dalam Kejadian pasal 6 anak-anak Elohim melihat perempuan manusia. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa memang gendernya laki-laki. Nah, menyambung pertanyaan tadi, ya. Karena itu saya menafsirkan, ya. Itu kan malaikat yang jatuh pada Kejadian pasal 6. Nah, saya menafsirkannya Hawa itu
berhubungan dengan setan. Maka lahirnya Kain. Kain itu raksasa. Jadi bisa aja kita tafsirkan dalam Kejadian 6 sebelumnya sudah ada raksasa. Bisa aja itu keturunan Kain. Bisa ditangkap nggak maksud saya? Tetapi bisa aja itu juga ya istrinya Kain itu juga raksasa. Kawin sama yang Kejadian pasal 1 tadi. Dengan yang tadi kita upamakan kan. Kalau sekarang jerapah 5 meter, manusia 2,5 meter. Nah, kalau dinosaurus 30-40 meter, berarti manusia ukurannya sekitar 20 meter, 15-20 meter. Nah, mungkin ini bisa aja yang kawin sama si Kain, kita nggak tahu ya. Itu kan suatu rahasia yang seperti apa yang dikatakan Ulangan 29 ayat 29 kita lihat ya. Hal-hal yang tersembunyi adalah milik Yahweh Elohim kita. Hal-hal yang dinyatakan adalah milik kita, anak-anak kita sampai selamanya. Supaya kita melawan semua perkataan. Artinya begini, kalau ada rahasia yang belum dibuka, ya itu berarti ya Tuhan nggak buka, ya udah itu berarti rahasia Tuhan. Ya sampai sekarang kan kita hanya menduga-duga, menafsir-nafsirkan. Karena banyak penafsiran tentang manusia-manusia yang tadi itu. Orang juga bingung, ini kok dahulu ada raksasa, dari mana? Sebelum anak-anak Elohim kok sudah ada raksasa. Nah, saya hanya menafsirkan seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita tafsirkan Kejadian pasal itu ada anak-anak Elohim itu malaikat yang jatuh, kawin sama manusia, lahirlah raksasa. Sebelumnya kalau sudah ada, loh itu anaknya si Hawa sama si setan. Setan ini kan biangnya malaikat. Iya kan, malaikat yang jatuh. Makanya lahir raksasa. Tapi kan penafsiran banyak. Ada orang juga yang menafsirkan umpamanya, oh ini kelainan pokoknya kelainan entahlah, sesuatu yang waktu terjadi pertemuan antara sperma sama ovum perempuan terjadi kelainan sehingga timbul raksasa. Nah, itu kan agak lebih jauh dari itu, dari penafsiran. Kalau seandainya seperti itu, mungkin 1-2 orang sih bisa. Tapi kalau ribuan raksasa, itu nggak mungkin. Dan kita melihat dalam kenyataan bahwa bukti-bukti arkeolog kan ditemukan banyak raksasa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, apakah bahasa manusia sama dengan bahasa binatang? Tuhan membuka mulut si keledai ya. Saya percaya bahasa binatang beda. Ada juga orang yang menafsirkan, oh si Salomo punya hikmat yang luar biasa sehingga dia bisa berbicara atau mengerti bahasa binatang. Itu kan penafsiran, tapi kan udah jam 12 lewat. Akhirnya kita belum buka ya, nggak apa-apa, kita kan beralih sedikit karena memang saya berikan waktu untuk kita bisa bertanya jawab lah ya. Oke, kita bangkit berdiri ya.